Oke, semuanya sudah, tutup juga sudah saya pasang. Coba kita colokkan ke listrik. Bismillah. Nah, oke, sudah tampil. Karena belum ada beban, jadi yang tampil baru tegangan di 203 volt. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Kali ini saya akan bahas tentang multifunction meter sebagai pengganti dari wattmeter saya sebelumnya yang modelnya seperti ini. Ini ya secara singkat wattmeter untuk AC ya, bukan DC. Di sini ada speknya, bisa teman-teman lihat, fiturnya lebih lengkap, bisa menunjukkan tegangan, menunjukkan ampere atau arus juga. Kemudian active powernya, reactive power, power factor, juga termasuk watt hour-nya. Alias watt hour itu apa namanya? Lupa saya malah. Itulah pokoknya ya. Nah, ini yang saya beli untuk tegangannya di antara 80 sampai 300 volt AC. Dan untuk current atau ampernya adalah sekitar 0 sampai 100 ampere. Jadi ini besar, bisa untuk ngetes alat-alat yang berat dan besar. Harganya di 110 ribuan dan brandnya adalah Zuyiyi. Gitulah ya. Oke, langsung saja kita lihat dalamnya. Di packingnya cuma dapat alatnya ini sendiri, terus ada buku petunjuk. Di sini dalam dua bahasa Cina dan bahasa Inggris. Untuk wiringnya sangat sederhana sekali, ada dua jenis. Yang pertama itu yang saya beli ini ya, ini CT-nya ada di dalam. Current transformernya ada di dalam, yang ini CT-nya ada di luar. Jadi kalau CT-nya di luar mungkin untuk rangkaian tertentu lebih mudah mungkin. Karena rangkaian saya sederhana, cukup nanti saya masukkan box MCB seperti ini saja. Jadi saya pilih yang CT-nya ada di dalam. CT-nya itu ada di dalam sini ya. CT itu modelnya kayak, sederhananya sih dia untuk ngukur arus. Kayak kalau teman-teman punya tang klem, tang arus itu kan harus diklem ke salah satu kabel. Nah itu kurang lebih seperti itu. Makanya di sini ada lubangnya ya, dan ini tembus ke sono nih. Ini nanti salah satu kabelnya, kabel PLN ya, kabel AC kan dua tuh, fasa dan netral. Nanti yang fasa seharusnya ya itu masuk ke sini. Tapi karena ini AC, alternate current, ya bisa bolak-balik sih ya. Yang jelas salah satu kabel aja masuk ke sini. Nanti ini masuk ke sininya yang kabel beban ya, yang ke output istilahnya, yang dikasih beban alat lampu atau gerinda atau apapun itu. Sementara nanti input colokan ke PLN, gabungnya di sini. Nanti kita rakit bersama-sama. Seperti inilah kurang lebih untuk diagramnya, sangat sederhana sekali. Sesuai yang saya sebut di depan tadi, saya pakai yang baru ini untuk menggantikan yang model lama, karena ternyata yang model lama ini tidak bisa menunjukkan watt secara real time ya. Dia hanya bisa menunjukkan watt tertinggi dan watt terendah yang saat itu pernah lewat ke alat ini. Jadi kurang oke lah kalau untuk review alat-alat yang berkabel. Sementara yang ini lebih real time. Saat itu watt yang terpakai berapa atau watt yang digunakan berapa langsung muncul di LCD-nya sini. Dan juga sudah tertera untuk yang lain-lain juga, jadi lebih oke lah ya. Dan semua fitur-fiturnya, dan semua testernya atau penunjuknya itu semuanya sudah tampil langsung, nggak perlu tekan-tekan tombol. Beda dengan ini, harus tekan function dulu, nanti baru pindah ke watt, ke yang lain-lain kan. Yang ini lebih praktis dan lebih baru saja. Cuma minusnya ini harus kita rakit ya, nggak bisa langsung plug and play. Kalau ini kan langsung plug and play, sementara ini harus kita rakit sendiri. Kalau untuk mobile maksudnya, kalau untuk dirakit ke ke meteran yang ada di rumah itu lebih enak ya, kayak ini memang. Tapi saya beli ini kan bukan untuk saya pasang di meteran rumah ya, tapi untuk review alat-alat. Jadi ya gini deh ya. Harus dibuat semobile mungkin. Ini tempat MCB murah banget ini ya. Ini bahannya juga sangat-sangat, Masya Allah. Rawan sekali pecah ya, emang ini yang nggak bagus sih.
Saya beli yang murah-murah saja, toh juga hanya tempat saja, tidak perlu yang bagus banget. Ini untuk 3 ya, untuk 3 grup. Karena ternyata setelah saya ukur ini setara dengan 3 MCB biar masuk ke sini. Nanti saya pasangkan ke selembar multiplex ini. Gini. Kemudian ada stop kontaknya di sini. Nanti kalau kita mau tes alat-alat yang berkabel jadi lebih simple dan lebih enak. Nah, sekalian biar rapi, untuk tempat MCB-nya ini saya akan pasang ginian. Namanya apa? Saya juga lupa. Yang jelas ini biasanya dipasang untuk instalasi outdoor gitu ya, biar anti air dia atau kedap air. Di sini yang satu nanti untuk kecolokan PLN-nya, yang satu ke output ke stop kontak atau ke bebannya. Nah, ini saya punya nggak ya? Saya lupa ini. Untuk 15 mili ternyata sama dengan 5/8. Ya, selisih-selisih dikit lah ya. Sama ya. Kita pakai ini aja 5/8. Oke, alhamdulillah sudah lubang. Walaupun ternyata nggak sejajar, nggak apa-apa. Bisa masuk ya. Langsung saja kita kencangkan. Bisa nih ya. Karena memang ini bukan untuk instalasi di luar ruangan, kena hujan atau kena cuaca ekstrim ya, jadi nggak perlu dikencangkan pakai kunci, juga nggak perlu pakai seal karet atau apapun. Pakai tangan segini saja sudah cukup ya. Oke, berikutnya nanti kita skrup ke sini. Skrupnya saya cari dulu yang pendek karena ini multiplexnya juga tipis, cuma 1 cm saja. Kita pasang dulu untuk perkabelan. Nah, karena ini kawatnya serabut model NIF ya, jadi harus kita kasih ginian dulu. Sayangnya saya cuma punya model garpu kayak gini. Nanti kita jadikan satu di dalam. Seperti yang saya sebut tadi di awal, ini nanti salah satu kabel ke output atau ke load-nya itu masuk ke lubang sini ya. Karena biasanya yang fasa itu hitam, jadi yang hitam saya masukin. Yang satunya cukup lewat pinggir kayak gini saja. Kita jadikan satu. Harusnya modelnya yang nggak kayak gini sih ya, tapi karena saya punyanya cuma ini ya terpaksa pakai ini aja, nggak apa-apa. Udah, wiring sudah seperti ini, simple banget ya. Intinya kabel fasa dari PLN dan kabel fasa ke output tuh masuk, cuma bedanya yang satu kita lewatkan ke lubang dan semuanya kita hubungkan atau kita sambungkan ke wattmeter ini sendiri. Kalau udah seperti ini ya tinggal kita pasang saja. Oke, semuanya sudah, tutup juga sudah saya pasang. Coba kita colokkan ke listrik. Bismillah. Nah, oke, sudah tampil. Karena belum ada beban, jadi yang tampil baru tegangan di 203 volt. Dan untuk di frekuensinya di 50 Hz standar di PLN. Cuma tegangannya memang cukup drop ya, hanya di 203 volt saja. Saya coba cari beban dulu, lampu atau apa mungkin. Di sini ada lampu LED 3 watt. Kita coba lihat. Nyala ya. Berapa nih wattnya? Kita lihat. Betul, di 2,3 watt. Yaitu maksimalnya mungkin 3 watt ya. Terlihat untuk tegangannya tetap di 220. Maaf, di 205 volt. Untuk arusnya di 0,022 ampere. Kita coba cari beban yang lebih tinggi.
Ini mesin amplas yang sebelumnya saya review di channel utama Mister Manusia. Kalau di sini sih tertera 180 watt. Coba kita lihat berapa untuk wattnya. Masih 0. Yap, kurang lebih benar ya, di 185 watt. Sesuai spek berarti. Saya coba padukan keduanya. Ternyata setelah saya kasih beban wattmeter itu sendiri, di sini tertera 1, watt untuk bebannya. Dan arusnya di 0,030 ampere. Coba kita kasih beban amplas tadi ya. Oke. Apakah nanti hasilnya menunjukkan sama? Kita lihat. Bismillah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk wattmeter yang lama dia stuck ya di high wattnya di 261 watt. Sementara di wattmeter yang baru dia real time naik turun. Sekarang sudah di 180-an. Nah, jadi begitulah teman-teman. Kenapa saya lebih memilih wattmeter yang model ini? Karena memang menunjukkan real time-nya. Sementara yang ini tidak menunjukkan real time, hanya menunjukkan watt tertinggi dan watt terendah yang terekam di mesin ini. Dengan harga kurang lebih sama. Dulu kalau tidak salah saya beli wattmeter yang ini harganya 95.000 atau berapa begitu. Sementara ini tanpa kelengkapan yang lain ya, itu ada di 110 ribuan. Ya sedikit lebih mahal, selisih 15.000 plus kita harus beli stop kontak, kabel, dan boxnya ini. Tapi worth it lah ya. Untuk testing-testing jauh lebih nyaman, lebih akurat juga insya Allah. Baiklah, terima kasih teman-teman telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.